Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses entry jurnal untuk mulai dari bukti transaksi 13. Di sini di bukti transaksi 13 ada faktur di mana dikeluarkan oleh PT Royal Bike. Kemudian ditujukan kepada PT Mataram Jaya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah ada stempel dilunasi ya, paid ya, terbayar, sehingga transaksi ini pembelian sudah dibayar, artinya pembeliannya secara tunai. Maka ini kita catat kemana saja untuk pembelian secara tunai. Yang pertama dicatat ke cash payment journal, dan yang kedua ke inventory card. Nah, di cash payment journal pencatatannya seperti apa? Yang pertama, karena ini kita membeli persediaan barang dagang, maka merchandise inventory kita isi di sebelah debit, yang artinya merchandise inventory-nya bertambah dengan jumlah 147.510.000, yaitu didapat dari harga bersih ya, bukan dari subtotal tetapi dari harga bersih, yaitu sudah dikurangi oleh rabat 1%. Kemudian dipotong PATIN, PPN 10%, 14.751.000. Kemudian total bayar dicatat ke cash in bank 162.261.000. Kemudian dicatat ke cash payment journal. Seperti ini cash payment jurnalnya untuk tanggal 14 ya. Akun debitnya dilewatkan dulu, kemudian nomor dokumennya FRD 12016. Kemudian di sebelah debit tadi dicatat sebagai merchandise inventory. Merchandise inventory di sebelah debit ya, karena tidak ada kolomnya, maka kita catat ke dalam kolom order nomor akun dari merchant inventory 11310 dengan jumlah 147.510. Kemudian ada VAT-in di debit juga, catat ke order 14751. Kemudian di kreditnya adalah kas yang dibayarkan sejumlah 162.261. Baru dicatat di akun debitnya, yaitu nama akun yang ada di sebelah debit, yaitu merchandise inventory dan VAT-in. Kemudian setelah ini, karena di sini ada akun merchandise inventory, maka kita perlu mencatat ke inventory card. Nah, inventory card-nya dicatat yang pertama di polygon 4 ya. Tadi polygon 4 itu terjual, kita membeli 8 unit ya. Membeli 8 unit ya, catat tanggal 14, kemudian nomor invoice-nya, kemudian deskripsinya adalah PT Royal Bike. Karena kita membeli, maka dicatat ke dalam kolom in 8 unit dengan harga tercatat di faktur. Karena ada rabat sehingga harga ini harus dikurangi 1%. 7 juta dikurangi 1% sama dengan 6.930. Kemudian 7.500 dikurangi 1% ya, dikurangi 75.000, hasilnya 7.425.000. 8 juta dikurangi 1%, 80.000 sama dengan 7.920.000. Nah, di sini kita catat untuk innya adalah 6930 dikali 8 sama dengan 55.440.000. Kemudian karena ini harganya berbeda, sehingga kita catat dulu nih di harga sebelumnya yang 15 unit harga 7 juta ini diturunkan dulu ke bawah di sini, baru yang kita beli harga 6930 kita catat di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ekstra ada 5 juga caranya sama. Caranya sama di sini tanggal 14, kemudian nomor invoice dari Royal Bike masuk 6 unit ya. Di sini 6 unit untuk ekstra ada 6
harga 7.425.000, kemudian harga yang sebelumnya 16 unit turun dulu, baru yang harga 7.426 ditaruh di bawahnya. Ekstradana caranya juga sama seperti ini, harganya sudah dikurangi 1%. Ini untuk pencatatan transaksi nomor 13. Dilanjut untuk transaksi 14, ada voucher kas kecil, keterangannya pembayaran biaya perbaikan toko, order operating expense. Ini karena voucher kas kecilnya kita menggunakan metode impress, jadi tidak ada jurnal yang dicatat, tapi kita perlu mencatatnya ke dalam petty cash. Di petty cash book ditulis tanggalnya 15, kemudian tadi ada keterangan order operating expense, nomornya PKK 02, dicatat di kolom pengeluaran nomor akun dari order operating expense, dan nominalnya sejumlah 2.150.000. Balance-nya 6.280, sebelumnya dikurangi 2.150, hasilnya 4.130.000. Ini untuk transaksi nomor 14. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 15. Nah, di nomor 15 ini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar di mana keterangannya adalah pelunasan utang kepada PT Royal Bike atas transaksi tanggal 25 November. Jadi transaksi 25 November dilunasi 16 Desember. Sudah lebih dari 10 hari sehingga tidak ada potongan. Sehingga kita catat ke dalam cash payment yang pertama dan yang kedua ke dalam akun payable subsidiary. Dibuka cash payment jurnalnya di tanggal 16 ya, tanggal 16. Kemudian akun debitednya karena ini adalah pelunasan utang, jadi dicatat nama vendornya dengan dokumen number PKK 125. Debitnya adalah akun payable ya, atau utang dagang di sini dilunasi, jadi akun payable-nya berkurang, dicatat ke debit 75 juta dan kreditnya cash indeng 75 juta. Kemudian setelah kita mencatat ke cash payment journal, kita catat ke buku pembantu utang atau akun payable subsidiary. Untuk vendornya Royal Bike ya, dicari Royal Bike. Nah, di sini kita catat untuk tanggalnya tanggal 16, kemudian pelunasan, nomor dokumennya diisi di kolom ref. Nah, catat ke dalam debit atau kredit, kita lihat dari jurnalnya di sini akun payable ada di debit 75 juta, sehingga dicatat ke debit 75 juta, kredit ketemu debit dikurangi ya, 75 kurang 75 sama dengan 0. Nah, sudah dilunasi. Begitu untuk bukti transaksi nomor 15. Lanjut ke bukti transaksi nomor 16. Nah, di sini ada faktur ya, kemudian dikeluarkan oleh PT Mataram ya, dikeluarkan oleh PT Mataram, kemudian ditujukan kepada CV sukses inti. Nah, artinya transaksi ini adalah transaksi penjualan secara kredit ya, karena di sini ada faktur dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, sehingga kita perlu mencatat ke dalam sales journal, inventory card, dan akun receivable subsidiary. Nah, sales journalnya bagaimana? Sales journalnya kita isikan tanggal terlebih dahulu, tanggal 18 Desember. Dokumen numbernya diisi SI003 dengan customernya adalah CV sukses inti. Nah,
Yang di debit akun receivable-nya kita lihat dari angka piutang dagang di faktur ya, 171.330. Kemudian customer depositnya 20 juta. Cost of goods sold kita lewat dulu. Nah, di kredit ada sales dari total penjualan. Kemudian VAT out dari PPN dan flag bet dari flag collected dari flag collected. Nah, untuk COGS dan merchandise inventory kita hitung dari inventory card. Kita buka inventory card-nya. Nah, untuk tanggal 18 dicatat dulu ke extra daily 4 ya. Catat dulu tanggal 18, kemudian invoice numbernya dicatat. Deskripsinya kita menjual ke CV sukses. Nah, karena menjual maka kita catat ke dalam kolom out dengan harga menggunakan metode FIFO, berarti kita pakai harga yang atas ya. Harga 7 juta dulu. 8 kali 7 juta 56 juta. Kemudian di balance-nya yang awalnya 15 unit dijual 8, sisanya tinggal 7 unit kali 7 juta. Harga yang kedua 6930 ini turunkan di bawah ya, seperti ini untuk ekstra ada 4. Kemudian ekstra ada 5, caranya sama, tanggal 18, nomor invoice-nya diisi, deskripsinya dari CV sukses ya. Kita menjual 6 unit ya, jual 6 unit, maka di sini kita catat 6 unit dengan harga adalah harga yang pertama ya, yaitu harga 7.500 dikali 6 sama dengan 45 juta. 16 unit dijual 6, tinggal sisanya 10 unit saja. Kemudian yang 6 unit ini turun di bawahnya ya, seperti ini. Nah, kemudian ekstra D6 caranya juga sama ya, ekstra D6 caranya sama, dijual 6 unit, ambil harga yang pertama yaitu 8 juta kali 6 48 juta, 14 dijual 6, sisanya tinggal 8 unit. Kemudian yang 6 unit ini turun di bawah. Itu untuk transaksi di transaksi 16. Nah, dari inventory card ini kita hitung COGS nya berapa, kita hitung dari total kolom out-nya tanggal 18 ini 56 juta ditambah 45 juta ditambah 48 juta sama dengan catat ke COGS 149 juta dan merchant inventory juga sama 149 juta. Seperti itu untuk pencatatan sales journal dan juga inventory card. Kemudian di sini karena ada akun receivable ya, akun receivable, maka kita perlu mencatat ke akun receivable subsidiary. Di akun receivable subsidiary kita cari untuk customernya CV sukses inti. Nah, tanggal 18 dengan deskripsinya penjualan, nomor drive-nya SI003. Nah, dicatatnya debit atau kredit, lihat ya. Akun receivable-nya ada di debit 171. Nah, 171 330, debit ketemu debit maka dijumlahkan. Seperti itu untuk transaksi nomor 16. Ya, selanjutnya bukti transaksi nomor 17. Di sini ada faktur penjualan di mana yang mengeluarkan adalah PT Surya Sport ditujukan ke PT Mataram Jaya. Jadi di sini adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Sehingga kita mencatat ke dalam purchase journal yang pertama, kedua inventory card dan akun payable subsidiary. Nah, langsung saja dibuka purchase journalnya. Diisi tanggal 20 dengan dokumen number SS ya, vendornya dari Surya Sport. Di debit merchandise inventory-nya didapat dari subtotal 229 juta, kemudian VAT in dari PPN 10% dan flag bet-nya dari flag collected 200.000. Kemudian di kredit akun payable dari total piutang, sedangkan deposit paid karena tidak ada maka 0.
Kemudian setelah ini, setelah purchase journal diisi, kita isi juga untuk inventory card-nya. Mulai dari Polygon Xstrada 4 ya, tanggal 20. Kemudian nomor invoice-nya ditulis, deskripsinya dari Surya Sport. Nah, pembelian dicatat di kolom in, yaitu untuk Xstrada 4 ada 8 unit yang dibeli dengan harga 7.250.000, total 58 juta. Kemudian untuk balance-nya berarti harga yang lama ini kita turunkan dulu ke sini ya, turunkan, kemudian harga yang baru dibeli ditaruh di bawahnya seperti ini ya. Ini untuk Xstrada 4 tanggal 20 Desember. Kemudian di Xstrada 5 tanggal 20, kemudian invoice numbernya diisi, deskripsinya dari Surya Sport, dicatat di kolom in. Untuk Xstrada 5 ada 12 unit yang dibeli dengan harga 7.500.000. Kemudian totalnya diisi. Nah, di sini ada dua barang yang lama ya, diturunkan dulu 10 unit, 7,5, 6, 7, 24. Kemudian di sini harga barang yang baru kita beli dicatat di bawahnya, 12 unit harga 7.500.000, total 90 juta. Kemudian di Xstrada 6 juga caranya sama ya, harga baru ditulis di paling bawah. Itu untuk inventory card tanggal 20 Desember. Selanjutnya kita catat transaksi 17 ke dalam akun payable subsidiary atau buku pembantu utang untuk PT Surya Sport. PT Surya Sport di sini diisikan tanggalnya dulu, tanggal 20. Kemudian deskripsinya adalah pembelian, nomor refnya diisi nomor dokumen. Nah, dicatat ke debit atau kredit. Karena ini pembelian maka utangnya bertambah. Utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Atau lebih mudahnya kalian lihat dari purchase journal, di sini akun payable-nya ada di sebelah kredit 252.100. Maka di sini catat kredit 252.100, saldonya di kredit. Nah, seperti ini untuk bukti transaksi 17 ya, tadi dicatat mulai dari purchase journal, inventory card, dan akun payable subsidiary. Selanjutnya dokumen 18, tertera nota kredit yang mengeluarkan adalah PT Surya Sport, ditujukan ke perusahaan kita. Nah, artinya di sini ada retur pembelian ya, retur pembelian, maka transaksi ini dicatat ke dalam memorial journal, kemudian ke akun payable subsidiary dan ke inventory card. Nah, di memorial journalnya, karena di sini ada pengembalian barang yang dibeli secara kredit, sehingga akun payable-nya atau piutang dagangnya berkurang ya, karena kita mengembalikan barang dagang sehingga utang kita berkurang. Catat sebelah debit. Kemudian di kreditnya yang dikembalikan adalah barang dagang, sehingga purchase inventory di kredit dan PAT in di kredit. Nah, di memorialnya kita isikan tanggal 21 dengan nomor dokumen NK003. Tadi di debit karena kita mengembalikan sehingga utang berkurang ya, karena pembeliannya secara kredit sejumlah 16.500.000. Kemudian di kredit ada merchandise dan PATI. Merchandise-nya 15 juta dan PAT-nya 1.500.000. Itu untuk jurnalnya. Kemudian di sini ada akun payable sehingga kita catat ke dalam akun payable subsidiary. Nah, akun payable subsidiary untuk PT Surya Sport tanggal 21. Kemudian keterangannya adalah retur pembelian, nomornya NK003, dicatat di sebelah debit 16.500.000, debit 6.500.000, sehingga kredit ketemu debit dikurangi, balance-nya jadi 235.600. Kemudian setelah masuk ke akun payable subsidiary, kita catat ke inventory card untuk Xstrada 5.
Ekstrada 5 saja yang dikembalikan ya. Jadi di sini Ekstrada 5 kita catat tanggal 21 dengan nomor invoice-nya NK03 dari Surya Sport dikembalikan 2 unit ya. Sehingga dicatat di sini retur pembelian. Jadi dicatat di kolom in dengan pakai tanda kurung 2 unit dan totalnya juga pakai kurung 15 juta. Sehingga ini harganya masih tetap, yang dikembalikan adalah dari harga yang terbaru ya, ini unit yang terbaru 12 unit kembali 2, sehingga sisanya tinggal 10 unit. Nah, seperti ini untuk transaksi nomor 18. Dilanjutkan lagi ke di transaksi 19. Sini ada bukti kas masuk, keterangannya diterima dari toko Gunajaya untuk penerimaan pelunasan piutang dagang tanggal 22 November, lunasinya tanggal 23, sehingga ada denda keterlambatan 1%. Denda keterlambatan itu jika pembayarannya lebih dari 30 hari, sehingga dari 82.820 ini yang kita terima sebagian 1%-nya itu ada denda ya, atau late fee collected ya. Nah, di sini kita catat ke dalam cash reserve journal. Pencatatannya cash reserve journal, tanggalnya tanggal 23, kemudian nomornya PKM 124. Nah, ini dilewati dulu. Yang diterima kasnya sejumlah 82.820. Kemudian dikredit piutangnya berapa. Piutangnya bisa kalian lihat dari buku pembantu piutang ya, untuk toko Gunajaya. Nah, di sini untuk transaksi yang November di saldo awal itu ada 82 juta, atau teman-teman bisa lihat juga di buku 1 halaman di awal ya, halaman 7 di saldo saldo piutang dagang itu tertera Gunajaya itu ya tanggal 22 November 82 juta rupiah. Nah, sehingga ada kita catat di cash reserve untuk piutangnya adalah 82 juta dengan ada denda atau denda keterlambatan late fee collected nomor akunnya 81200 sejumlah 820 karena dendanya 1%. Maka di sini kita catat toko Gunajaya ya, kita menerima lunasan piutang dari toko Gunajaya. Nah, ini untuk jurnalnya di transaksi 19. Kemudian karena di sini kita mencatat accounts receivable, maka kita catat juga ke accounts receivable subsidiary untuk toko Gunajaya. Ini tanggal 23, kemudian pelunasan ya, PKM 12.4 ada di kredit 82 juta. Yang dicatat adalah 82 juta sesuai dengan akun receivable-nya ya, 82 juta di kredit, sehingga kita catat 82 di kredit, saldonya jadi 107 juta 20. Itu untuk pencatatan transaksi nomor 19. Berikutnya transaksi nomor 20. Di sini ada pertukaran kendaraan lama ditukar dengan kendaraan yang baru, di mana harga perolehan kendaraan lama itu 216 juta, akumulasi penyusutannya 72 juta, dan harga yang baru yang akan kita beli adalah 190 juta. Nah, kita membayar uang tambahan 40 juta, sehingga pencatatannya kita hitung dulu untuk hitung kendaraan lama nilai bukunya ya. Ini kendaraan lama, nah ini kendaraan baru. Kendaraan lama perolehannya ini 216 juta,
kemudian selama pemakaian ada akumulasi penjutaan 72 juta, sehingga nilai bukunya di sini 144 juta. Dan kendaraan baru perolehannya harganya adalah 190 juta. Nah, selisih antara nilai buku kendaraan lama dengan kendaraan baru itu 46 juta. Nah, kas yang dibayar cuma 40 juta. Artinya perusahaan mencatat adanya keuntungan atau laba sebesar 6 juta ya. Jadi harusnya kita bayar 46, kita cuma bayar 40. Jadi kita ada keuntungan sebesar 6 juta. Maka dicatat jurnalnya seperti ini. Debit, kredit. Nah, di debitnya itu kita catat kendaraan baru ya seharga 190 juta. Kemudian kendaraan lama dikredit karena kita jual sebesar 216 juta. Kemudian kendaraan lama dipotong atau dikurangi akumulasi depresiasi, sehingga akumulasi depresiasinya catat ke debit 72 juta. Kemudian uang yang kita bayarkan 40 juta dikredit. Ada keuntungan dari penjualan aset 6 juta dikredit, sehingga kita catat ke cash payment jurnalnya tanggal 24. Undebitednya dilewati dulu, dokumen number BKK 126. Tadi di debit adalah kendaraan baru ya, kita catat di kolom order nomor akun kendaraan baru seharga 190 juta. Kemudian ada akumulasi depresiasi untuk kendaraan yang lama sebesar 72 juta. Cash yang kita bayarkan sejumlah 40 juta. Kemudian kita menjual kendaraan lama sehingga kendaraan lamanya dikreditkan dengan nama vehicles sejumlah 216 juta. Kemudian dari perhitungan ada selisih antara nilai buku kendaraan lama dengan nilai harga dari kendaraan baru, yaitu selisihnya adalah keuntungan sejumlah 6 juta rupiah. Di sini ditulis sebagai gain or loss on sales fixed asset 6 juta rupiah. Nah, di akun debitednya diisi vehicles dan akumulasi depresiasi vehicles. Ini transaksi untuk nomor 20 tentang pertukaran kendaraan lama dengan kendaraan baru. Nah, demikian untuk penjelasan transaksi nomor 13 sampai dengan transaksi 20. Semoga bisa dipahami dan bisa untuk segera ditransaksikan ke buku kerja kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.